Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apakah kalian tahu bahwa kecelakaan kerja dapat terjadi dimanapun dan kapanpun? Pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah siap saat situasi darurat itu datang? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ryan Ali Sazaran dengan nomor NIM 4004 0125 650107 dengan program studi teknologi rekayasa kimia industri kelas C angkatan 2025 dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester K3LH dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Cuk Wudowo, Magister Hukum, CLAP, IPM, ASEAN Engineer, ACPE, IPEC, Engineering, dan hari ini saya akan membahas topik mengenai kode unit kompetensi sistem tanggap darurat. Unit kompetensi sistem tanggap darurat ini berkaitan dengan kemampuan individu atau tim dalam merancang, mengorganisir, dan mengeksekusi tindakan penyelamatan saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, tumpahan bahan kimia, atau ancaman keamanan. Tujuan utama dari kompetensi sistem tanggap darurat ini adalah menciptakan lingkungan kerja yang resilient melalui yang pertama, meminimalkan korban jiwa, yang kedua, mencegah adanya eskalasi bencana, yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum, yang keempat, pemulihan cepat atau business continuity. Adapun prosedur untuk menanggapi sistem tanggap darurat ini, yang pertama, mendeteksi dan adanya peringatan, yang kedua, pelaporan, yang ketiga, evakuasi dengan segera, yang keempat, titik kumpul atau master point, yang kelima, instruksi petugas. Peraturan yang menaungi sistem tanggap darurat ini salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menyatakan untuk mewajibkan pengurus tempat kerja untuk melakukan langkah-langkah pencegahan kecelakaan dan kebakaran. Untuk mengenali jenis keadaan darurat, saya mengambil contoh ilustrasi yaitu mengenai kebakaran kecil. Videonya sebagai berikut. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu dapat membuat kita sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan lain sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR untuk memadamkan api secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi call center petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi dinas pemadam kebakaran yang ada di daerahmu agar petugas pemadam kebakaran segera tiba dan api dapat segera dipadamkan dengan cepat. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi dan petunjuknya agar kamu dapat terhindar dari api dan dapat diberikan pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan penyelamat, juga dapat membahayakan diri sendiri. Unit kompetensi sistem tanggap darurat ini merupakan kompetensi kerja menurut SKKNI nomor 39 tahun 2017. Sistem tanggap darurat ini bukan hanya sekedar dokumen di atas kertas, melainkan tentang kesiapan mental dan fisik kita semua. Dengan memahami kode unit ini, kita bukan hanya bekerja untuk produktivitas, melainkan juga untuk keselamatan nyawa diri sendiri maupun nyawa orang lain. Sekian pembahasan video mengenai sistem tanggap darurat yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.